Semangat pagi, selamat malam ISPian dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Aspirasi Properti bareng ISP Indonesia, di mana kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti. Perkenalkan, saya Ariko, selaku Chief of Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia. Malam ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dan COO dari ISP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Selamat semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Aspirasi Properti Indonesia. Kali ini kita kembali lagi dengan segmen Nusantara Series yang hadir untuk membawa Sobat Properti menjelajahi potensi real estate di berbagai daerah di Indonesia, dari barat sampai ke timur. Dan malam ini kita berada di salah satu pusat ekonomi yang sedang paling dinamis di negeri ini, yaitu Jawa Timur, Pak Ari. Betul, betul banget Pak Hendra. Karena malam ini kita akan bahas terkait topik spesial kita nih Pak, peluang dan uh, potensi yang di Jawa Timur ya Pak ya. Jadi insight langsung dari pelaku industri yang paham banget arah pasar, tren buyer, dan peluang investasinya nih Pak. Nah, Sobat Properti, Betul, Pak. jangan lupa ya, catat ya, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Monggo di kolom chat ya. Karena session hari ini kita akan penuh dengan insight strategis yang bisa membantu rekan-rekan, kemudian pembeli, investor hingga broker juga untuk mengambil keputusan yang tepat dan lebih percaya diri ya. Dan kita sangat beruntung malam ini karena sudah hadir bersama dengan kita nih Pak Hendra. Ada Pak Budiono Yuwono selaku Iya, business owner dari Remax Eagle dan juga Ketua DPD Arebi Jawa Timur nih Pak. Semangat pagi, selamat oke. malam Pak Budiono. Selamat datang di acara Selamat, Inspirasi Properti Pak. Apa kabarnya Pak? baik, semangat pagi dan selamat malam untuk para peserta. Semangat pagi, selamat malam Pak Budi. Terima kasih Pak Budi sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, Pak. Kalau kita bahas terkait dengan Jawa Timur nih Pak Budiono, boleh share nggak sih dengan kita kondisi makro dan ekonomi di Jawa Timur itu dalam 2-3 tahun terakhir ini bagaimana Pak Budi? Menurut saya secara umum iklim ekonomi Jawa Timur menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang relatif stabil ya setelah eh, guncangan pandemi beberapa tahun yang lalu ya. Betul. Jadi Jawa Timur ini kalau saya ambil data itu pertumbuhan ekonomi yang stabil kira-kira sekitar 5% per tahun dalam 2-3 tahun terakhir, ya. Jadi stabilitas ini membuat pasar Jawa Timur ini lebih relatif aman dan menarik bagi investor jangka panjang. Dan struktur ekonomi Jatim ini sangat beragam. Beberapa pilar yang kuat menurut saya ini adalah konsumsi rumah tangga, mungkin jadi motor utama ya di semua daerah Oke. ya. Kedua adalah menurut saya sektor industri. Oh, itu yang menjadi Karena faktor utama nih. Jadi daya tarik yang ya, kuat itu ya Pak Budi ya. ya sektor industri ini dominan sekali di tahun 2025 dan infrastruktur dan investment. Karena pertumbuhan transportasi di Jawa Timur ini cukup pesat dan pergudangan itu juga semakin banyak dengan aktivitas seperti logistik, distribusi, dan mobilitas dari apa itu infrastruktur tersebut. Dan Oke. saya rasa iklim properti di Jawa Timur ini juga menurut saya sehat ya, karena ada pertumbuhan 5%. Saya rasa inflasi juga terkendali. Kalau saya lihat di data lapangan kerja itu juga semakin membaik. Yang berarti kita di Jawa Timur relatif pekerjaan itu tersedia dengan pendapatan yang cukup lumayan. Kalau Dan di kalau daerah, saya di bidang saya di properti, dinamika dalam properti seperti perbedaan transaksi jual beli maupun sewa. Memang dalam 2-3 tahun ini penurunan transaksi jual beli itu sangat signifikan. Sebab, kalau saya tanya-tanya
di primary market itu turun penjualannya sekitar 30%, secondary itu juga turun kurang lebih 25%. Mungkin penurunan ini dipengaruhi oleh apa ya, menurut daya beli, dampak Oh, dari perlambatan ekonomi setelah ini ya, setelah pandemi. Tetapi karena di dunia agen properti ini kan kita selain jual beli kita juga bisa menyewakan. Nah, untungnya permintaan sewa ini benar-benar meningkat tajam. Jadi mungkin dengan adanya kalangan teman-teman kalangan muda ya itu lebih memilih menyewa dahulu sebelum membeli, nyewa ruko untuk berusaha. Jadi harga sewa ini bisa kita jadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan untuk kita sebagai agent properti. Jadi signifikan banget itu, Pak. ya, Signifikan ya perubahannya itu, Pak. perbedaannya ya nggak tahu tahun ini benar-benar merasa terlalu terlalu gapnya terlalu tinggi. Oke. Tapi kalau menurut Pak Budiono nih, yang setahunya Pak Budi ya, bagaimana Pak perbandingan area di Jawa Timur dengan regional lainnya, Pak? Kalau kita bicara perbedaan Jawa Timur, jadi saya rasa Jawa Timur ini berada di posisi yang paling strategis ya, karena Oke, di kita boleh dibilang tengah-tengah apa itu antara Indonesia Timur ya. oke. Jadi dengan adanya IKN yang akan dipindah, apa itu ibu kota yang akan dipindah di IKN itu uh, pernah menjadi Jawa Timur ini menjadi akan rising star-nya untuk di Indonesia Timur. Saya coba compare dengan beberapa poin yang dibicarakan sebelumnya bahwa kita akan lebih fokus ke industri, urban, sama komersial aja ya. Oh, baik-baik. Jadi kalau di Jawa Timur secara overall kita ini menjadi hub logistik terbesar untuk Indonesia Timur itu pasti. Jadi makanya permintaan untuk pergudangan, warehouse itu sangat-sangat tinggi sekali. Hmm. Didukung juga kami di Jawa Timur ada pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan JP. JP ini singkatan dari Java Integrated Industrial dan Port Estate di Gresik. Dan JP ini adalah kawasan ekonomi khusus KEK industri pertama di Jawa Timur yang dilengkapi dengan pelabuhan apa itu di laut ya, deep sea. Dan JP menjadi magnet terkuat bagi investor asing. Dan basis ekonomi untuk di JP itu beragam, tetapi JP lebih dominan oleh ini, apa itu mining, apa itu Hmm. istilahnya, industrial mining, seperti Pertambangan ya. ada Freeport, dan Hmm. turunan dari Freeport itu banyak sekali. Nah, itu menjadi apa itu ketertarikan terutama asing untuk masuk JP. Dan Pasuruan sebenarnya sih, Pasuruan juga salah satu tempat yang bagus dan permintaan juga melonjak untuk pergudangan dan area-area sana. Oke. Kalau untuk urban, saya lebih condong pertumbuhan penduduknya tetap di Surabaya, tetapi Surabaya Raya ini juga menjadi motor buat permintaan hunian dan sewa. Karena Jadi sekarang kalau pertumbuhan infrastruktur tol itu sangat meningkat. Jadi di Jawa Tim memiliki ruang untuk berkembang sangat luas dan harga properti di Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo juga memberikan penawaran properti yang terjangkau dengan menurut saya masih bisa ada capital gain yang bisa kita yang besar lah. Dan karena Jatim ini adalah tempat yang sangat prospek, ada beberapa area itu tidak terlalu mahal, tapi sudah terkonek
dengan highway, dengan tol. Jadi beberapa area itu sudah bisa dijangkau dengan ada kemungkinan rumahnya di Sidoarjo, kerjanya di Surabaya itu masih memungkinkan itu. Jadi infrastruktur ini memang sangat mendukung pertumbuhannya ya Pak ya, dari port, lalu warehousing, industri tadi yang Pak Benar. Budi sampaikan Dari, untuk JP gitu ya. Kalau residensial sendiri Pak Budi tadi sempat disinggung itu masih di area Surabaya area Pak ya untuk yang diminati atau Surabaya. ada area lain Pak? Sebenarnya Surabaya Raya ini makanan mata pencaharian saya. Jadi dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo ini cakupan market area saya. Tapi kalau sebenarnya saya nggak menutup kemungkinan kalau kita ngelihat di area-area lebih ke timur seperti Jember, Banyuwangi. Nah itu cukup signifikan kalau teman-teman anggota pernah berita perumahan-perumahan di daerah sana juga cukup menjanjikan. Saya rasa Oh, oke. pasar komersial yang di area Indonesia apa di Jawa Timur itu kuat ya, daya belinya cukup kuat Hmm, karena Indonesia ini sekarang dengan UMKM yang benar-benar solid ya, menurut saya ya solid ya, itu menjadikan daya beli itu terutama di rumah tangga itu benar-benar dominan sekali. Jadi oke. karena UMKM bertumbuh, akhirnya permintaan ruko, gudang-gudang, terutama gudang-gudang kecil, dan itu sangat aktif, sangat efektif. Tetapi Ya. bagaimanapun juga Surabaya karena ibu kota dari Jawa Timur, akhirnya Surabaya menjadi tetap pusat perdagangan dari semua permintaan retail dan komersial itu. Apalagi menjadi gerbang Indonesia Timur ya Pak ya, Surabaya Yes, ini ya. gerbang Kertasusila kalau pernah dengar seperti itu. Gerbang Kertasusila, iya iya. Oke. Dan saya rasa Jadi, Jawa Timur juga kalau kita bicara mengenai pariwisata ya dan gaya hidup ya, mm-mm, Indonesia ini apa itu Jawa Timur ini juga cukup lumayan banyak pariwisatanya seperti kayak kita bicara Malang gitu ya. Itu adalah salah satu education hub yang menurut saya banyak dijadikan Indonesia Timur untuk penduduk Indonesia Timur, salah satunya mm-mm. Makassar itu sekolah itu biasanya Malang, Universitas di Malang juga cukup Oke. ada yang favorit juga ya. Jadi akhirnya kan propertinya di sana bertumbuh seperti kos-kosan, student kos-kosan, bahkan Iya. kosan premium akhirnya kan bertumbuh bisa Oke. Jadi bukan hanya di villa, Surabaya, tapi di Malang juga sekarang sudah tumbuh ya Pak ya. Dan tadi sempat Malang. lebih ke arah timur ya, Jember segala macam Pak ya. Mm-mm. Oke. Kalau dari hunian sendiri Pak di Jawa Timur, itu apakah masih dominan di landed house atau rumah tapak, atau sudah mulai naik jadi vertical housing seperti apartemen gitu Pak? Atau ada yang lain lagi Pak di Jawa Timur? Sebenarnya kalau saya ngomong di Jawa Timur lebih rumah tinggal ya, Rumah tinggal yang rumah tinggal masih ini Pak ya, rumah tapak gitu ya, landed ya housing. rumah tapak. Hmm. Karena eh, ya kita boleh bilang Surabaya ini masih luas ya. Kita nggak ngomong Surabaya sih, Jawa Timur ini semakin masih luas. Masih luas, masih Jadi banyak tanahnya Pak ya. timbunan tanahnya benar itu Pak. Hmm. Oke. Jadi secara umum masih masyarakat ini masih eh, prefer untuk membeli rumah tapak dibandingkan dengan yang vertikal gitu ya. Dan ini Yes. juga apakah ada ini Pak perubahan yang mungkin akan terlihat di kedepannya gitu Pak? Dalam 2-3 tahun ke depan apakah ada tren yang mungkin masuk lagi atau masih akan bertahan untuk rumah tapak ini Pak? Saya rasa rumah tapak ini masih dominan ya, karena seperti land bank juga masih luas. Tapi saya yakin pertumbuhannya yang akan bergeser ke kawasan-kawasan baru, ke kota-kota satelit yang mendukung Surabaya. Oke, Jadi ya.
untuk rumah tapak saya yakin masih mendominasi 80% dari total demand. Kecuali untuk area-area yang Surabaya ya. Surabaya ini meskipun kita ngomong sudah ada beberapa apartemen yang bertumbuh, tetapi penjualannya juga masih kurang signifikan. Apalagi setelah pandemi ya, akhirnya fokus demand itu lebih ke landed housing. Bahkan yang dulunya, saya cerita sedikit, dulu waktu rumah tapak di daerah Pandaan itu tidak diminati oleh end user ketika pandemi itu kita diserang oleh pandemi, justru permintaan landed house yang dulunya Pandaan Surabaya Pandaan itu 1 jam, orang-orang yang dulu tinggalnya di apartemen, mereka orang berbondong-bondong beli rumah yang jauh dari keramaian, ya memilih untuk tinggal di area yang lebih tinggi, lebih sejuk, nah, seperti itu. Dan Oke. sekarang apalagi dengan adanya work from home itu akhirnya tempat itu menjadi tempat yang favorit akhirnya untuk orang-orang bekerja di work anywhere. Work from anywhere ya sekarang. Jadi Yes, berkat pandemi ini malah orang balik ke rumah tapak juga yang tadinya udah benar, apartemen benar, malah benar, balik ke rumah tapak dan benar. menjauh ke area yang lebih seger gitu ya Yes. cuacanya ya. Ya Tapi menarik saya ya. rasa beberapa tahun ini justru berangsur-angsur balik lagi ke apartemen, tapi apartemennya yang selektif, apartemennya yang nggak terlalu ramai, yang high end justru menjadi minat buat orang-orang yang berduit ya. Oke. Tapi yang bawah itu lebih memilih ke kota-kota satelit, rumah-rumah tapak, terutama yang di seperti Gresik, Sidoarjo, Krian itu masih dominan karena memang kita menawarkan ruang ya, kita kalau rumah kan kita menawarkan ruang lebih luas, harga juga nggak terlalu mahal ya kan, kurang lebih tipe-tipe 400 juta sampai 1 M-an tergantung kota juga, dengan ditopang dengan cicilan yang lebih ringan. Itu tipe-tipe 500 sampai 1 M itu masih dapat tipe berapa tuh Pak kalau di daerah Jawa Timur Pak? Kurang lebih kalau 400-an itu 45 sampai tipe 45 72 ya. 45 sampai 72 ya. Oke. Kalau 1,8-an itu bisa-bisa 90, 120. Berarti udah cukup tinggi juga ya. Nggak terlalu Iya. beda jauh sama daerah pinggiran Jabodetabek Pak. Oh, iya, iya. Iya. Iya, Oke. iya. Namun ini satu hal yang seru juga ya, ternyata memang signifikan ya perubahan preferensi dari para penghuni tersebut juga ya. Mulai ngelihat ke lebih ke arah kesehatan kayaknya ya, seperti yang tadi Pak Budiono sampaikan ya. Carinya Ya. yang agak sepi gitu ya, yang punya feature-feature yang relatif lebih better juga gitu ya. Nah, Pak Budi, tapi kalau dari sudut pandang untuk investor nih, kalau tadi kan dari sudut pandang untuk pengguna ya, sektor apa yang paling potensial nih Pak Budi untuk investor properti di Jatim nih? Apakah komersil, pergudangan, industri, atau residensial yang premium nih Pak Budi? Saya rasa dari investor, penilaian investor itu kan banyak ya. Jadi investor akan melihat banyak sekali penimbangan-penimbangan. Salah satunya adalah potensi OI-nya, potensi kekuatan growth dari sebuah area. Nah, itu Ya, yang menurut saya investor ini, kacamatanya investor berbeda dengan kacamatanya end user. betul. Tapi balik lagi, investor itu saya rasa kita di properti kan banyak banyak infrastruktur, apa tuh, banyak poin yang bisa kita jual ke investor. Kita bagi kayak investor itu lebih ke industri pergudangan untuk Oke. mungkin bisa dibilang logistik ya, Ya, itu
investor sekarang benar buka itu. Karena sekarang logistik ini tumbuh 8 sampai 12%-an lah per tahun. Oke. Itu investor juga suka ini, apa itu, student housing biasanya. Kalau contohnya di Malang itu, Malang Raya itu banyak student kan. Jadi akhirnya kalau saya ngelihat jual kos-kosan, klaster rumah kos, nah itu tuh diminati oleh para investor juga karena menghasilkan cash flow yang lebih konsisten ya. Return untuk student itu lebih lebih stabil di angka saya rasa 8 sampai 10% itu dapat ya dari Hmm. kos-kosan. Oke. Terus kalau kita bicara properti komersial itu juga menurut saya juga worth it untuk dijual ke para investor. Biasanya kita fokus ke Surabaya Barat karena high demand masih tinggi dan populasi untuk di area barat, Surabaya Barat ini masih terutama ekspatriatnya suka sekali tinggal di area Surabaya Barat. Meskipun kerjanya di JP, area Surabaya Barat ini justru tempat mereka tinggal naik tol karena kita dekat dengan akses tol. Jadi akhirnya ruko-ruko premium di area-area Surabaya Barat ini benar-benar menjanjikan. Kalau saya ngelihat ruko-ruko premium ini akhirnya jadi restoran yang Korean food lah, sudah itu klinik klinik kesehatan, beauty and wellness, itu dekat-dekat mall, bahkan sekolah-sekolah internasional itu ngumpul semuanya di area-area Surabaya Barat. Nah, ini juga menurut saya menjanjikan juga untuk para investor. Keempat, kalau kita residential, saya yakin sudah rumah ya, namanya rumah pasti kita ada yang namanya secondary. Seperti yang saya info di awal, sewa untuk perumahan itu juga meningkat. Jadi Oke. bagi investor yang bisa beli, yang tidak dipakai untuk first home buyer bisa disewa-sewakan, itu juga menurut saya menjanjikan dengan capital gain yang menurut saya masih bisa ada ruang untuk naik. Dan Hmm. sebenarnya karena Surabaya Barat ini diminati oleh ekspat, akhirnya rumah premium itu menjadi niche market bagi ekspat-ekspat yang mau area-area yang diminati oleh beliau. Seperti di Surabaya Barat ini kita punya Pakuwon Indah, Citraland, Graha Family Area. Nah ini paling disukai oleh ekspat-ekspat Jepang, Korea. Bahkan apartemen-apartemen yang high-end itu juga ada di Surabaya Barat. Dan itu banyak sekali ekspat. Akhirnya supply dan demand-nya itu bertumbuh. Dan, kesimpulannya Jawa Timur ini lebih untuk ekspat itu adalah industri dan pergudangan. Saya rasa bro yang paling tinggi ada di JP ya. Oke. Dan potensi dari daerah penyangga sekelilingnya itu bagaimana nih Pak Budiono? Seperti Uh, misalnya kan tadi ada Gresik ya, kalau Gresik ada JP, mungkin area di situ juga untuk hunian juga pasti akan terbangkitkan gitu juga ya. Kalau ya, untuk ya. seperti di sekitarnya lagi, misalnya Lamongan, Pasuruan, atau Mojokerto itu bagaimana tuh Pak? Atau bahkan Saya rasa Madura gitu? saya rasa penyangga di Jawa Timur nggak hanya Gresik ya. Ya, Tapi ya yang tadi disebut Lamongan, Pasuruan, Mojokerto ini sangat besar. Mereka tempat-tempat ini bertransformasi nggak hanya kota satelit aja, tapi juga akhirnya bertumbuh dengan ekonomi yang didorong oleh infrastruktur itu. Industri dan logistik menjadi parameter yang sangat kuat. Contoh, kalau kita ngomong Gresik ya, pasti ya, tadi saya sebutkan beberapa, apa itu, JP. Nah, iya, dengan dengan adanya JP, ini akhirnya perumahan itu juga bertumbuh, pergudangannya juga bertumbuh, dan sekarang JP berdempetan dengan AKR retail komersialnya juga bertumbuh. Fasilitas
KR juga semakin naik, food and beverage di daerah sana juga semakin tumbuh untuk paling sedikit melayani ribuan pekerja yang masuk ke JP aja sudah sangat benar-benar sangat-sangat menjanjikan. Sebenarnya di area Gresik itu saya kalau ngelihat ya kurang ada yang namanya residential premium. Nah, Oh, sekarang Citraland aja sudah masuk ke area perumahan premium. Sebenarnya juga demand untuk premium juga sudah terlalu bukan justru nggak ada. Mereka orang sampai kurang-kurang untuk permintaan rumah premium gitu. Nah, oke. kalau kita bicara Pasuruan, Mojokerto, saya rasa Pasuruan ya. Pasuruan itu juga ini Pandaan dan Prigen itu juga termasuk area Pasuruan. Nah, karena Pandaan Prigen itu di area yang sangat tinggi, jadi akhirnya seperti hotel, guest house, villa itu menjadi daya tarik karena ya Hmm, dan yang sejuk ya. Kalau Surabaya ini kan panas dan Pandaan sendiri itu juga termasuk area industri. Beberapa area itu kayak Pandaan, Beji, Bangil itu menjadi area industri yang menurut Jawa Timur itu termasuk kawasan industri besar. Jadi mereka orang banyak membutuhkan pergudangan untuk mendukung pabrik-pabrik manufacture dan residentialnya juga sudah mulai banyak. Saya yakin dengan adanya komersial akhirnya menunjang untuk melayani pekerja-pekerja yang tumbuh, ya. Penduduk yang semakin tumbuh. Kalau di mana Mojokerto, saya rasa Mojokerto balik lagi kalau Mojokerto itu lebih ke logistik ya. ya. Jadi akhirnya pergudangan lebih kecil. Oke. Kalau Dari beberapa yang, Lamongan, hmm, ya, gimana? silakan, silakan. Kalau Lamongan, nah ini Lamongan ini juga cukup menarik karena Oke. UMK di Lamongan ini kan lebih relatif lebih rendah daripada area-area lainnya. Akhirnya Oh, banyak yang pabrik-pabrik yang existing yang ada di itu mau pindah gitu. oke. Nah, apakah investor asing itu juga sudah mulai mulai masuk atau ngelirik ke Jawa Timur nih Pak Budi? Apakah Ya, seperti JP itu bisa sebagai salah satu indikasi kah atau bagaimana tuh Pak? oh ya, jadi investor asing ini saya rasa Jawa Timur ini menjadi destinasi untuk para investor ya, terutama dari investor China, Jepang, Korea, Eropa. Saya rasa oke dengan kawasan JP ya. Saya rasa karena Jawa Timur ini adalah hub logistik terbesar untuk area Indonesia bagian timur. Oke, Kawasan JP Anyar ini benar-benar luar biasa karena area JP sebegitu besarnya adalah statusnya adalah KEK dengan pelabuhan yang sangat sangat besar. Sektor-sektor kalau daerah sana itu lebih ke chemical, petrokimia, apalagi metal, kaca, sudah itu turunannya dari mana itu Freeport itu ada tembaga. Wah, itu benar-benar besar sekali ya kalau saya ngomong area Gresik ya. Dan area-area penunjang lainnya saya rasa itu menjadi sebuah destinasi buat investor untuk masuk di bidang manufacturing ya. Oke. Ya, ini sangat menarik sekali ya Pak Ari ya. Ternyata banyak banget peluang di Jawa Timur ya. Dari benar-benar. residensial, industri, warehousing, tadi juga sempat disebut pariwisata ya. Nah, Pak Budiono, kalau dari semua peluang tadi itu, kalau kantor broker sendiri gimana nih? Secara bisnis kantor broker properti itu perkembangannya gimana Pak di Jawa Timur, Pak? Kondisi pasar di Jawa Timur sekarang ini lebih dinamis ya. Menurut saya ini unik meskipun pasar yang kita hadapi terdapat peluang besar ya buat
broker, tetapi juga kita juga punya tantangan yang sangat tinggi juga untuk meningkatkan profesionalisme bagi bisnis-bisnis kita. Saya terutama di Jawa Timur. Apa tuh Jadi Pak tantangannya Pak? tantangan utama yang dia tantangan ya. Kalau saya bicara tantangan, kita nggak boleh ngomong hambatan ya. Ini kita ngomong tantangan ya, Tantangan ya, bukan hambatan ya. bukan Sup- hambatan. supaya tantangan ini untuk memacu biar kita lebih baik ya Pak ya, bukan Iya, menghambat gitu benar-benar. ya. Iya, benar. Iya. Jadi kita punya tantangan, eh, kita harus bisa berkompetisi dengan sehat. Karena jumlah broker ini akan semakin banyak, Hmm. akhirnya menjadi potensi tantangan kompetisi yang sangat ketat ya. Dan ini menjadi sebuah persaingan yang terbuka karena digital market ini semakin open. Akhirnya kita sebagai broker ini dituntut untuk aware, melek online. Hmm. Iya, iya. Dan kalau kita bicara broker, kita pasti juga ngomongnya komisi ya. Jadi tantangannya adalah perang harga, perang banting-bantingan harga komisi. Nah ini perlu diregulasi standar komisi untuk mencegah praktek-praktek namanya praktek-praktek akhirnya yang merugikan ya kita-kita semua. Tapi ya mungkin saya spill juga sekalian sosialisasi bahwa pemerintah sekarang juga nggak tinggal diam dengan adanya Permendak yang barusan keluar di tahun ini 5 Oktober yaitu Permendak 33 akhirnya regulasi untuk broker properti ini benar-benar diatur oleh Permendak. Akhirnya kita ini bisa bersaing bukan ajur-ajuran, bukan potong-potongan komisi, tapi kita bersaing dengan mutu, kita bersaing dengan kompetensi, kita bersaing dengan skill, bukan Oke. melulu mengenai harga komisi. Kalau dulu harga komisi terkecil itu yang dilihat, Pak. Oke. Iya, iya. Jadi dengan adanya Permendak yang baru ini harapannya adalah tantangan yang tadi dibicarakan Pak Budiono terkait persaingan sehat, perang Hmm, komisi itu bisa diatasi ya, bisa dibantu benar, untuk teratasi ya Pak ya. iya, benar, Pak. Dan Dan tadi Pak Budiono sempat mention bahwa yang kedepannya diharapkan persaingannya itu lebih persaingan kualitas gitu Pak ya, benar, kompetensi gitu ya. Nah, dari area di Jawa Timur sendiri gimana nih Pak? Apakah ada peran khusus atau eh, program khusus yang dilakukan dari area di Jawa Timur untuk menaikkan kualitas dan profesionalisme dari rekan-rekan broker properti Pak? akhirnya kan kita sebagai organisasi juga akan beriringan ya dengan kenaikan kita sebagai organisasi yang menaungi seluruh dari anggota kami. Otomatis kita juga mengambil peran yang sangat strategis ya dalam memastikan bahwa prosesi broker properti di Jatim ini berkembang dan berjalan menuju standar yang lebih tinggi, lebih profesional, dan otomatis kita ini lebih terpercaya di mata publik ya. Oke. Sebagai Ketua Arebi Jatim, saya berharap dan saya mau memastikan bahwa para broker dapat maju bersama-sama akhirnya dan harus dihargai dan dipandang sebagai profesi yang hebat. Saya berharap kompetisi ini menjadi kompetisi yang sehat ya dengan etika-etika pemasaran yang lebih profesional. Kita juga harus menggandeng dan berkolaborasi untuk lebih menekan konflik ya yang tidak sehat antar kantor ataupun dengan antar agen itu sendiri. Jadi praktek-praktek kerjasama kita kalau biasanya kalau di dunia properti itu co-broking juga didorong, co-broking ini juga di-push agar semakin open, lebih transparan, tidak sampai perang harga, perang komisi maksudnya.
Oke. Dan saya rasa untuk edukasi kita masih banyak PR yang besar, Pak. Kita tidak hanya mengedukasi marketing, kita tidak hanya mengedukasi prinsipal, tetapi kewajiban kita ini mengedukasi buyer maupun seller, Pak. Jadi Jadi semua pihak, Pak ya. semua pihak. Jadi R&B itu menjadi trainer sosialisasi ke masyarakat, seluruh masyarakat salah satu. Dan kita lebih ke melakukannya juga dengan seperti kayak kita mengadakan seminar atau talk show ke publik. Nah, kita juga mau melakukan kolaborasi digital seperti platform-platform sosial media, dan kita juga melakukan edukasi internal. Jadi kita akan menggandeng kayak kita barusan dari Jawa Timur menggandeng dari BPN, ke depan kita juga akan menggandeng para notari, kita juga akan menggandeng konsultan-konsultan properti untuk mengedukasi masyarakat luas. Karena menurut saya standar-standar legal ini penting sekali untuk disosialisasikan, Pak. Oke. Ya, ya. Jadi memang peran Arebi Jawa Timur ini sangat luas, Pak. Kalau bisa saya bilang ya. Bukan cuma untuk broker properti, tapi edukasinya ini, sosialisasinya mencakup semua sektor yang terkait sama properti ya. Luar biasa, Pak. Ini tugas yang sangat berat saya lihat, Pak. Nggak mudah mungkin ya, Pak Budiono ya. Oke, untuk para broker muda, Pak, yang masih baru mulai di bisnis broker properti, apakah Pak Budiono punya tips-tips khusus, Pak, yang bisa disampaikan supaya mereka bisa bertahan dan terus sukses di bisnis broker properti, Pak, terutama di Jawa Timur? Sepertinya ada gangguan kendala signal nih Pak Hendra nih. Pak Budi kayaknya mental nih Pak. Oh iya, terputus ya. Ah, sebentar kita coba tunggu beliau yang tujuin balik ya Pak ya. Oke, tapi ini menarik nih Pak Hendra nih. Sejalan dengan target atau rencana dari Pak Budi untuk bisa mengedukasi juga ya Pak ya. Kayaknya bisa bisa kita ajak collab juga nih Pak. Betul sekali, Pak Ari. Ah, Iya, iya, kelihatannya kita punya visi dan misi yang sejalan ya dari ISP ini untuk bisa juga mengedukasi semua pihak yang terkait dengan bisnis properti. betul betul. Iya, Ah ini Pak Budiono sudah kembali. Welcome back Pak. sorry, sorry. Ya, tadi baru bincang sama Pak Hendra nih Pak, terkait juga dengan apa target dari Pak Budi untuk mengedukasi para pengguna jasa, baik itu broker juga para konsumen. Nah, itu mungkin bisa sinergi juga nih Pak dengan kita ya, Pak Hendra ya. Betul, Pak Ari. Kita di ISP juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan RIB Pak Budi. Jadi nanti kalau Oh ya, misalnya siap. kita mau kolaborasi lebih lanjut, saya rasa banyak yang bisa kita lakukan, Pak. Demi Siap, Pak. kebaikan bisnis broker properti Indonesia, Pak Budi. Iya, itu benar. Iya. Iya, tadi sebelum Pak Budi sempat terputus, saya menanyakan apakah Pak Budi punya tips, Pak, untuk rekan-rekan broker yang masih baru atau masih merintis untuk di bisnis broker properti, terutama di Jawa Timur, Pak. Kalau teman-teman yang baru ya, Ini kan Pak Budi sudah 20 tahun ya, Pak, di bisnis broker properti. Nah, kalau teman-teman atau sobat yang masih baru merintis gitu, mungkin ada tips-tips khusus, Pak? tentu Pak. Jadi kalau saya melihat broker broker ini tidak hanya sebagai penjual ya. Jadi saya mau encourage bagi teman-teman yang barusan terjun di dunia properti, mindsetnya harus benar, yaitu kita ini sebagai konsultan. Memang sebagai konsultan ini kita harus, kalau saya guyon, apa itu bercanda dengan teman-teman tim ya, konsultan ini punya singkatan, Pak. Apa Oh, ada tahu nggak? singkatannya, Pak ya. Ada, Pak. Apa tuh, Pak, singkatnya, Pak? Kongkonane wong kesulitan. Paham ya bahasa Kong Jawanya? Kongkonane wong Kongkonane kesulitan. wong kesulitan. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah suruhan orang-orang yang lagi kesulitan. Oh, Jadi kalau kita ini
disuruh sama orang yang lagi kesulitan, berarti kita ini harus tahu lebih dulu. Kita harus bisa mengarahkan para customer-customer kita ini ke jalan yang benar. Benar ya, Pak ya? Kita bisa Iya. sebagai konsultan bisa mengarahkan yang negatif, juga bisa mengarahkan yang positif. Jadi Hmm. akhirnya kita ini karena punya power untuk mengarahkan. Jadi saya mengencourage teman-teman yang baru terjun, jangan jemu-jemu untuk belajar karena di dunia properti, di dunia brokerage, ilmu, pengalaman apapun itu sangat berguna di pekerjaan kita. Kalau saya detailkan pasti ya sampai besok Pak broker properti ini. Jadi saya bisa training sampai besok. Iya, iya. Tapi Tapi intinya ini luar biasa sekali, Pak Budi. ya Jadi secara apa ya? Sebagai broker properti itu bukan sales, Pak ya, konsultan ya. Dan yes, konsultan ini harus bisa mengarahkan ke jalan yang benar gitu ya, Pak. yes, Oleh karena itu harus mau terus belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk terus berkembang dan bisa menjadi konsultan yang baik gitu, Pak Budi ya. yeah, yes. Dan market ini sangat dinamis ya Pak ya. Market ini benar-benar dinamis yang harus kita pelajari. Saya rasa sampai tutup usia market ini akan berubah. Jadi itu akhirnya saya mengencourage teman-teman agent properti itu teruslah belajar. Iya. Sampai tutup usia tetap harus belajar, Pak ya. Yes, benar Pak. Iya, iya. Ini Gimana? menarik sekali nih perkembangannya di Surabaya dan tips dari Pak Budiono bagi broker baru dan muda ini ya Pak Hendra ya. Iya, Nah, luar biasa Pak Ari. betul Hmm. betul. Tapi ada hal yang menarik nih Pak Budiono. Izin nih Pak. Ya, Kalau kita melihat perkembangan di Jawa Timur ya Pak ya, dan seperti yang tadi Bapak sudah paparkan pada kita semua nih Pak ya. Nah, kalau kita sebagai buyer lokal nih Pak, apa strategi yang paling penting nih Pak kalau kita ingin masuk di pasar Jatim saat ini nih Pak? Ada nah, strategi atau tips and trick nggak tuh Pak? kayak buyer lokal itu kalau langsung saya tanya budgetnya berapa dulu. Oke. Lalu dari budget kita bergerak. Karena untuk buyer lokal ini kan berarti kan harus ada tujuan untuk entry masuknya, Pak ya. Jadi biasanya saya akan tanya dulu masuk sebagai end user atau masuk sebagai investor. Nah, ini akan Oke. berbeda ketika saya menginfokan. Nah, ini konsultan saya berjalan ini, Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Ini menarik nih jadinya nih Pak Hendra ya. Iya, Oke. Jadi Bedanya ketika apa Pak? saya review buyer Iya. mau berani, maksudnya hit and run-nya itu bisa panjang berapa tahun untuk mendapatkan Hmm. capital gain. Ada beberapa area itu 1, 2, 3 tahun itu bisa dapat capital gain yang cukup lumayan. Ada area itu harus menunggu sampai 10 tahun itu baru dapat capital gain. Nah, itu yang akhirnya persepsi local buyer ini harus kita kuasai, Pak. Harus kita istilahnya kalau pasien itu kita tanyai dulu, suruh cerita dulu. Semakin cerita apa itu kebutuhannya saya semakin banyak, semakin bisa mengarahkan dan mengkerucutkan area mana lebih enak kamu beliau di daerah sini gitu. Jadi prosesnya mirip seperti dokter ya Pak Budiono ya. Digali dulu sebenarnya, kemudian baru bisa kasih suggestionnya gitu ya. Kejadian iya, Oke. Jadi nggak asal jualan aja Pak Ari ya. asal jualan Betul. benar. Nggak kayak orang cuma buka lapak jajain gitu loh Pak Hendra. Iya, Jadi kita perlu ada bukan interaksi. Indomaret. Nah, Iya, iya, iya. Indomaret ya kamu mau beli rokok ya rokok ini gitu ya. Beli minuman ini ya ini gitu. Nggak ada yang lain. oke. Iya, iya. Nah, kalau bagi broker sendiri nih Pak Budiono, kalau tadi kan dari sisi pengguna jasanya ya, kliennya, baik itu buyer maupun investor. Nah, kalau
dari sisi brokernya sendiri itu bagaimana nih Pak Budi? Apa tips atau strategi dari Pak Budi bagi broker supaya nggak hanya survive pada saat ini, tapi juga bisa scale up nih Pak Budi? Saya rasa kalau kalau broker itu balik lagi ya, harus punya punya attitude yang mau terus belajar. Itu yang penting sekali ya. Karena kalau dari awal mindset itu sudah salah di awal, itu Iya, pasti menurut bukan bukan tempat tempatmu istilahnya saya. Kalau kasaran kita ngomong Jawanya, ini bukan tempatmu. oke. Broker ini bukan pekerjaanmu. Lebih baik cari di tempat lain. Karena ini adalah bisnis. Broker itu adalah bisnis. Kalau bahasa kerennya itu adalah entrepreneur, Oke. businessman. Which is, kalau businessman itu biasanya bangun paling pagi, tidur paling malam. Untuk apa? Untuk menimba ilmu, ketemu dengan network. Jadi banyak sekali peran-peran yang harus kita ini scale up kalau tadi Bapak bilang. Iya, Banyak sekali yang harus kita tingkatkan untuk menjadi seorang broker yang handal. Saya rasa ini melalui dari edukasi ya. iya, Edukasi ini penting sekali. Maka dari itu Indonesia ini sekarang melalui BNSP kita punya yang namanya standar SKKNI, oh, standar kerja untuk iya, broker. Nah, paling sedikit itu at least kita sebagai agen properti harus bisa mendapatkan certified dari standar kompetensi BNSP ini. Nah, kita semua agen properti harus dituntut untuk itu supaya kita menjadi konsultan yang at least kita sudah tersertified di kompeten Pak kompeten Budi. istilahnya. Oke. Yes. Hmm. Nah ini menarik nih Pak Hendra nih. Baru dapat info nih, kita mesti kasih congrats juga ke Pak Budiono. Ya, ternyata Pak Budiono baru selesai ini upgrading dan RCC nih Pak sebagai asesor juga Pak Budiono ya. Ya, Wah, congrats selamat ya Pak Ya, Pak, Budiono. Anda kompeten nih Pak. ya, saya kompeten ya. Iya. Ya. Nah ini hal ini menarik nih Pak bagi broker ya Pak ya. Kalau tadi Pak Budiono kan sampaikan bahwa broker ini eh, sebaiknya dan disarankan itu nimba ilmu terus, start networking, Pak. Nah, kalau begitu sangat penting dong, Pak, bagi broker itu untuk ikut di dalam asosiasi, Pak. Atau mereka tetap di luar aja, monggo gitu, Pak. Nah, ini dengan adanya yang tadi saya sebutkan Permendak nomor 33, pemerintah ini justru mengencourage dan Oke, tanda kutip itu mengharuskan di semua broker agen properti yang mau bertransaksi sebagai perantara properti itu harus punya sertifikasi level 6. oke, Bagi teman-teman yang memiliki kantor, memiliki member broker, harus lulus di level 7. Nah, ini benar-benar sebuah gebrakan yang sangat signifikan buat kami sebagai agen properti. Maka dari itu, di sini saya juga sebagai Ketua REB DPD Jatim mengencourage, mendorong, ayo program sertifikasi kompetensi ini harus Anda yang sebagai profesi agen properti harus Anda ambil oke. untuk ini Anda kompeten di dalam pekerjaan agen properti. Termasuk juga bagi teman-teman yang punya kantor, memiliki legalitas bisnis yang valid. Nah, ini penting sekali ya. Loh, memangnya ada bedanya, Pak Budiono? Maksudnya, kalau kantor itu kan biasa orang kan buka-buka aja gitu loh ya. Tapi kalau dimaksud dengan apa legalitasnya itu valid gitu, bedanya apa sih Pak dengan kantor brokerage yang nggak valid dalam kutip itu Pak? Jadi sekarang dengan adanya Permendak nomor 33, bisnis kantor properti ini menjadi bukan bisnis resiko rendah. Kalau di Oke, NIB itu
Ada rendah, menengah, tinggi, dan tinggi. Sekarang dengan adanya Permendak nomor 33 itu, kantor P4, kantor broker properti ini sudah naik menjadi resiko menengah tinggi. Maka dari itu, IB yang dulunya gampang di download, dapat mudah sekali diakses. Sekarang itu tidak semudah dulu. Harus ada sertifikat kompetensi satu level 7 dan satu level 6. Total ada dua supaya NIB-nya ini bisa aktif, bisa valid. Kenapa valid? Ya karena sekarang sudah keluar yang namanya Permendak PP nomor 28 dengan turunannya Permendak nomor 33 KBLI 68200. Nah, itu Pak. Oke, jadi saat ini kalau kita sebagai pengguna jasa, kita mau membedakan nih Pak Budi ya, mana kantor yang resmi dengan yang tidak resmi atau yang valid gitu dengan yang tidak valid. Ya, Berarti kita harus bukan ngecek masalah ya Pak resmi ya. nggak resmi, tetapi itu valid dan tidak valid, gitu Pak. Oke, jadi walaupun sama-sama punya NIB, tapi kalau dia nggak punya sertifikasi standar, berarti bisa dibilang Akhirnya sebenarnya, NIB-nya nggak keluar. oh, NIB ini ada yang namanya aktif. oke, NIB-nya kalau dicek itu tidak aktif, berarti NIB-nya masih belum terpenuhi dan boleh dibilang legalitas bisnisnya masih belum valid. Nah, itu. oke. Dan Kalau terhadap ada pemeriksaan, nah itu yang mm, diperiksa oleh uh, aparat yang berwenang ya berwenang. Pak ya. Yes, ya. Oke, itu kan dari sisi kantor, Pak. Kalau dari sisi broker, berarti kalau kita mau cari yang valid adalah yang telah memiliki nomor sertifikasi gitu ya, Pak ya. Ya, ke depan itu akan menuju ke sana ya. Oh, Kalau jadi kita sebagai masyarakat awam juga kita jadi bisa membedakan ya, Pak ya, mana yang valid, benar, broker yang benar valid, mana broker yang benar. belum gitu ya, Pak ya. Ya. Dan Oke, ini menarik, menarik, menarik sekali ke nih, Pak. depan kita bisa ngecek secara online bahwa agen ini valid atau enggak dengan nomor kompetensi tersebut. Oh, ngeceknya di mana itu, Oke. Pak? Di BNSP, di REB atau bagaimana tuh, Pak? Ih, kalau seingat saya akan di BNSP kalau nggak salah. Oke, jadi bisa Nomor langsung dicek ya. Nomor mm, kompetensinya bener. nomor kompetensinya. Oh, Yes. Ya. baik, baik, baik. Ini menarik, menarik. Berarti memang sebaiknya diajak juga ya Pak ya para tenaga ahli dan broker ini untuk bergabung dalam asosiasi ya Pak ya supaya nggak ketinggalan informasi seperti yang tadi disampaikan Pak Budiono ya. Ya, benar Pak. Oke, ini seru Lebih banget nih baik Pak Hendra nih. lebih baik kantor-kantor yang masih belum memiliki dokumen yang di dokumen Syaratkan. legal. Saya Ya, lebih baik encourage disiplin dokumen itu lebih penting bagi teman-teman yang punya kantor. oke, ya, ya, ya. Nah, ini seru banget ya. Karena kalau kita lihat dari paparan yang hari ini ya, Pak Hendra, Pak Budiono ya. Jadi kalau boleh kita rangkum itu, Jawa Timur itu pasarnya dinamis, kemudian potensinya juga multifaset ya. Artinya hunian, industri, komersil itu cukup berimbang ya dan cukup beragam juga gitu ya. Dan kemudian peluang bagi buyer, investor, dan broker juga sangat besar ya, terutama bagi yang bisa baca tren. Nah, jadi kalau bagi pengguna jasa yang mungkin kesulitan untuk baca tren atau di pasar yang baru, nah carilah broker properti yang bergerak sebagai konsultan dan kompeten nih. Sertifikat kompetensi ya, Pak ya. Iya, jadi nggak salah pilih broker nih gitu kan. Nanti jangan-jangan mau cari informasi malah terjerumus gini Pak, karena belum, kalau kata Pak Budi, belum valid, belum kompeten Pak. Iya, Ya, iya. benar. Oke, dan kolaborasi staf profesionalisme ini jadi kunci sukses ya. Karena itu sangat dihimbau oleh Pak Budi untuk yuk jadi anggota asosiasi juga gitu ya, supaya nggak ketinggalan informasi nih Pak. Ini luar biasa sekali ya insight kita di malam ini dari potensi kawasan industri, tren properti di kota-kota besar dan satelit penyangga sampai tips kantor broker nih Pak di daerah potensialnya ya Pak ya. Oke, Pak Budi, Ya, Iya. izin Pak. Ini ada teman yang sudah bertanya nih Pak di kolom chat ya. Tadi ya. sepertinya Pak Jim ini tertarik nih Pak dengan informasi yang dari Pak Budi nih. Dia bertanya begini, uji lisensi itu di mana kalau di
Jakarta, kemungkinan nih orang Pak Jim ini berada domisili di Jakarta ya. Dan kira-kira berapa nih biayanya, Pak Budiono? Oh, saya barusan diinfo perihal biaya itu seharusnya nggak terlalu mahal ya. Jadi Oke. 1,5 juta itu masih belum didiskon Wah, katanya. oke. Ini Katanya. informasinya langsung A1 nih dari Ketua Iya. DPD nih Pak Hendra nih. Iya, berarti valid ya. Valid ya. Oke. Di mana Pak hubunginnya nih Pak? Apakah bisa Hitungannya lewat Pak Budi atau bagaimana nih Pak? Wah, ini kata Pak Jim Oh, langsung murah kali, gas lah. ya. Mantap Pak Jim. Jadi di Instagram ada yang namanya LSP BPI, Pak. Coba saya cek ya. iya. Sebenarnya Pak Ariko ini juga salah satu asesor kami. Sepantaran ini, Pak. Iya, iya. Kita satu Tapi profesi ini sebenarnya, asesor. oke. Tapi lagi jadi narasumber Pak Budiono nih. Iya. Sebenarnya di Oke. di Instagram IG-nya ada LS. oke, LSP Broker Property ya, teman-teman ya. Yes, ya, LSP broker properti. Monggo ya, Pak Jim ya. Betul, tapi hurufnya sambung semua Pak Jim. LSP Broker Property sambung semua, huruf kecil semua. Ya, sama-sama Pak Jim. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Monggo, silakan mau di kolom chat atau Anda mau unmute langsung ngobrol dengan Pak Budiono, narasumber juga boleh nih. Pak Petit, welcome Pak Petit. Waduh, ini salah satu manajer untuk kita nih di LSP nih Pak Budiono ya. Benar, Pak. Wah, jadi bongkar-bongkaran Pak Budi. Iya, Selamat malam Pak Petit. bongkar-bongkaran profesi. Ya, ya, terima kasih Pak Petit informasinya. Nah, Pak Budi, kalau bagi rekan-rekan yang di Jawa Timur ya Pak, kalau mau ikut serta atau mau mendaftar nih Pak, sebagai anggota di asosiasi nih Pak, hubunginnya Ya. ke mana nih Pak Budi? Jadi, arebijatim.id Itu IG-nya? itu IG juga, Linktree ada. Jadi langsung Oke. aja diketik arebijatim.id. Mungkin Dot saya bisa .id. di Oke, ya. saya bantu ketikan ya Pak. Ya, jadi di sana kita sudah ada link yang khusus untuk keanggotaan. Itu bisa langsung, juga ada nomor WA sekretariat. Dengan adanya website digitalisasi kita semakin mudah. Oke. Arebijatim.id, Pak. Ya. arebijatim.id ya IG-nya ya teman-teman ya, silakan mampir ke lapaknya arebijatim.id ya, Bio bisa itu, Pak. kontak yang ada di situ. Betul ya Pak Budiono ya? Ya, Persyaratannya berat nggak sih Pak mau jadi anggota Pak? Mesti push up dulu 100 kali atau bagaimana gitu Pak? ya enggak. Yang penting itu kita ngelihat fisik kantornya, karena yang menjadi anggota sebagai anggota Arebi Arebi itu adalah PT-nya. Dan ya ini ada Hmm, baru ya. Kalau dulu CV itu boleh bergabung, dengan oke. Permendak nomor 33 itu CV tidak boleh bergabung. Oh, Tapi karena bukan pemerintah sudah bukan ini Pak, bukan badan usaha atau bagaimana tuh Pak? CV, ya, CV itu bukan badan usaha, tapi Oh, apa ya? Tapi pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi teman-teman oke. yang single factor, itu ada yang namanya PT perorangan, dan itu pun Oh, juga jauh lebih murah daripada kita bikin PT yang biasa. baik. Di Jatim diterima Pak untuk PT perseorangan Pak. Yes, diterima. Tapi sepanjang memang punya fisik gitu ya Pak ya. Ya, yang penting punya fisik, karena kita broker menerima PT apa DP yang besar ya, kita nggak boleh main-main dengan uangnya nasabah, Oke, karena sudah sering ada masalah di penerimaan uang ini, mafia-mafia itu. baik, baik, baik. Oke, ini seru banget nih Pak Hendra nih ya. Iya Pak Inspiratif Ari. banget nih ya apa yang Sangat diceritain Pak inspiratif Pak. Budiono. Banyak insight-insight baru Pak. Iya, nggak nyangka loh Pak Hendra, sudah 20-an tahun Pak Budiono nih di dunia brokerage nih Pak. Padahal usianya kita rasa baru usia 20-an Masih nih Pak. 17. Umur Iya, 17. kelihatannya mudah sekali. Iya, masih muda ya. Rambut aja masih hitam semua nih Pak. Iya, Oke, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan, kita persilakan mau ketik di kolom chat atau unmute juga monggo. Ada? Oh, oke. Ada pertanyaan Pak Budiono dari Ferry Nelan Hasibuan. Ya, beliau bertanya nih Pak.
faktor utama apa yang membuat investor tertarik melirik properti di Jawa Timur, Pak, dalam 3 tahun terakhir ini, Pak Budiono? Di Jawa Timur ini dengan sektor industri, logistik, itu sangat menarik bagi investor asing, Pak. Jadi saya rasa harus dimengerti dulu, investor tersebut itu kita harus know my client, our client. Jadi yang penting itu dulu. Setelah itu kita harus mengarahkan di daerah mana kebutuhan investor tersebut. Karena kalau kita bicara investor, investor yang tadi kebutuhannya itu sangat-sangat dinamis, sangat dinamis. Bahkan butuh yang namanya apa ya, kita kalau dengan investor itu biasanya kita akan survei, interview lebih mendalam daripada end user itu, Pak. Di Oke, sini saya mengencourage biasanya kalau investor itu lebih ke area komersial, industri, iya, pergudangan, itu Pak. baik, baik. Jadi semoga menjawab pertanyaannya Pak Ferry. Jika belum, monggo ya bisa unmute atau bisa ketik lagi di kolom chat ya. Bagaimana dari rekan-rekan yang lain? Kalau ada pertanyaan, monggo nih, mumpung Pak Budiono siap nih berbagi insight dengan kita ya, berbagi ilmu juga nih. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Wah, ini nggak berasa nih Pak Budi nih. Rencananya kita 40 menitan ya Pak biasanya ya. Ini sudah 1,5 jam nih. Atau Nggak berasa, udah setengah ya nggak 10 terasa. ternyata Pak. Ya, 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 ya. Iya, iya, iya. Oke, Iya, baik seru jika... perbincangannya, Pak. Ah, Jadi nggak terasa, Pak. Banyak-banyak informasi yang oke. bagus. Iya, iya. Luar Saya juga biasa ya Pak senang ya. berbagi dengan pemirsa di Zoom. Iya, Semoga rangkuman yang saya informasikan berguna buat teman-teman sekalian. benar-benar banget ya. Luar biasa ya. Oke, jadi malam ini kita telah mendapatkan begitu banyak insight penting ya dari Pak Budiono terkait dengan di daerah Jawa Timur yang terus berkembang ya, menjadi salah satu pusat pertumbuhan properti terbesar di Indonesia ya, dari berbagai fasad pilihannya ya, hunian, komersil, pergudangan hingga daerah penyangga serta pariwisata juga ya. Dan juga potensi besar bagi buyer, investor maupun ya tentunya bisnis kita ya, broker properti ya. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Pak Budiono Yuwono atas waktu dan penjelasannya di malam ini. Dan untuk para sobat properti, terus belajar, terus eksplorasi peluang seperti yang tadi disampaikan Pak Budi ya. Dan jadilah bagian dari perkembangan industri properti Indonesia yang valid dan kompeten. Nah, ini pesan yang penting dari Pak Budiono ya. Nah, Ya, sampai jumpa lagi di episode kita berikutnya, Inspirasi Properti Nusantara Series di bulan depan bersama ISP Indonesia ya. Jika tidak ada halangan, kita akan bahas terkait dengan properti di Bali ya dengan Pak Michael Hikmat selaku Ketua DPD Arebi Bali. Bagi teman-teman yang mungkin sebelum-sebelumnya miss dari acara kita, jangan khawatir ya, karena teman-teman bisa akses video podcast dari Aspirasi Properti di YouTube channel ISP Global underscore ID. Ya, sekali lagi, YouTube channelnya kita ISP Global underscore ID. Teman-teman monggo subscribe, aktifkan lonceng pengingat, like, serta share konten-konten yang bermanfaat bagi rekan-rekan ESPN maupun sobat properti lainnya. Ya, dan video kita, podcast kita malam ini juga kita akan tayangkan ya sesudah dapat direview oleh Pak Budiono ya, Pak Hendra ya. Iya, betul sekali, Pak Ari. Ya, oke. Sekian acara kita di malam hari ini. Luar biasa banget ya. Malam ini kita sudah bahas banyak ya. Dan teman-teman kita bisa tutup di acara hari ini. Dan jangan sungkan teman-teman. Monggo dikirim ke kami ya usulan topik yang kiranya perlu diangkat ya untuk kita bahas bareng. Ya, dan juga pertanyaan Anda bagi melalui notaris dan PPATK ya, monggo disampaikan juga ya. Oke, terima kasih sekali Pak Budiono. Thank you Pak sudah terima jadi kasih Pak, saluran berkat dan berbagi informasi dengan kami semua nih Pak. dengan senang hati. Terima kasih Ya, banyak, Pak Budiono. Ya, ya. Thank you makasih juga Pak bagi Ari, rekan-rekan yang Sobat sudah join Properti. ya. Iya, Ya. Thank you Pak Petit sudah meluangkan waktu juga nih hadir di sini. Wah,
Oke, thank you semuanya. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat juga Pak Hendra, Pak Budiono. Selamat Ya, malam semuanya. selamat malam, selamat istirahat semua. Iya.